Lalu Abu Bakar berfikir apa jalan keluarnya, sampai hampir tidak menemukan beliau jalan keluar bagaimana agar tidak terjerumus kepada zina. Pintu mau keluar enggak bisa lagi, semua sudah dikunci. Perempuan ini sepertinya juga adalah, selain dia artinya orang kaya, ini orang kuat, punya algojo juga mungkin. Lalu kemudian timbul ide sama Abu Bakar. Lalu dia katakan kepada perempuan ini, li hajatun ila taharah, saya ingin pergi ke toilet. Saya ingin pergi ke toilet. Saya ingin pergi ke toilet. Mau buang hajat. Fa amara jariyatan laha an tamdiya bi ila baitir rahah. Maka perempuan ini mengirimkan satu orang pembantu perempuan. Ini perempuan ini kaya, menyuruh seorang pembantunya yang perempuan untuk membawa Abu Bakar ini ke toilet. Fafa'altu fama dakhaltu baitar rahah akhadtu al-adrata wa alqaituha ala jami' jasadi thumma raja'tu ilaiha wa ana ala tilka al-halah. Kemudian pergilah Abu Bakar ini dengan diantar oleh pembantu perempuan ke toilet. Maka sesampai ke toilet, apa yang dibuat oleh Abu Bakar ini, diambil tai, kemudian dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Diambil tai, kemudian dilumurkan ke seluruh tubuhnya. Setelah itu baliklah Abu Bakar ini menjumpai perempuan dengan seluruh badannya berlumuran tai. Falamma ra'atni dahishat. Ketika perempuan ini melihat Abu Bakar yang penuh dengan tai di seluruh badannya, dia jadi heran. Summa amarat bi ikhraji famadaitu waqtasaltu. Kemudian diperintahkanlah oleh perempuan ini, itulah saya sebut perempuan ini ada ajudannya, ada algojonya. Diperintahkan supaya Abu Bakar ini dikeluarkan di dalam rumahnya, karena seluruh badannya sudah bau tai. Maka pergilah Abu Bakar ini untuk kemudian mandi, membersihkan diri setelah bebas daripada cengkraman perempuan tadi yang ingin mengajaknya secara paksa untuk berzina dengannya. Falamma kanat tilka al-lailah, kata Abu Bakar, pada malam itu, artinya itu kejadiannya di siang hari, maka pada malam itu, ra'aitu fil manami man yaqulu li, saya melihat dalam mimpi saya ada orang yang berkata kepada saya, fa'alta ma lam yaf'alhu ghairuk, kamu sungguh telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. La u'tiyanna rihaka fid dunya wal akhirah. Maka kalau dikatakan lagi oleh orang ini kepada Abu Bakar dalam mimpinya, sungguh aku akan berimu bau wangi di dunia dan di akhirat. Fa asbahtu wal misk yafuhu minni wastamarra dhalika ila al-an. Maka sejak setelah itu tadi, ya, kemana-mana Abu Bakar ini bau darinya keluar adalah bau minyak wangi kasturi. Ini Masya Allah jamaah yang mulia juga,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberi kemuliaan kepada Abu Bakar Al-Misk puluhan tahun tidak pernah pakai minyak wangi, tapi permanen ke mana-mana orang mencium bau minyak wangi kasturi dari beliau ini. Rupanya itulah rahasianya, karena terbuka lebar peluang dengan perempuan cantik, perempuan kaya. Sudah ditutup semua pintu, kemudian diajak berzina dengannya, berusaha mencari jalan keluar bagaimana untuk tidak berzina kerana takut kepada Allah. Sampai kemudian menemukan ide bagaimana bisa keluar daripada cengkraman wanita ini dengan melumurkan diri dengan seluruh tubuhnya dengan tai, sehingga jijik dilihat oleh perempuan ini, sehingga beliau dilepaskan. Maka baru kemudian beliau pergi dari perempuan ini dan kemudian membersihkan diri dengan mandi. Tadi di malam hari beliau melihat dalam mimpinya bahawa ada yang mengatakan kepadanya, engkau telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Sungguh aku akan memberimu wangi, ya, baik di dunia dan di akhirat. Ini kalau kita lihat seperti ini, berarti insya Allah di akhirat nanti Abu Bakar ini juga akan terus bau minyak kasturi, karena bukan di dunia saja tapi juga di akhirat nantinya. Ini luar biasa kemuliaan jamaah rahimakumullah yang dimiliki oleh orang yang bisa menahan, ya, rongrongan nafsunya, di mana peluang terbuka di hadapannya, tapi karena takut kepada Allah maka tetap akan berjuang untuk tidak melakukan yang namanya kemaksiatan. Ini Abu Bakar Al-Miski. Kemudian sekarang jamaah rahimakumullah, wa min qasasin nisa. Sekarang ada juga orang perempuan, ya, walaupun tidak seperti tadi tapi konteksnya juga seperti itu, dalam hal masalah menahan nafsu karena takut kepada Allah. Bainama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yatufu bi buyutil muslimin yatafaqqadu ahwalahum id sami'a imra'atan wa hiya taqul. Ini diambil kisah ini dari Musannaf Abdul Razzaq dan kitab Sunan Al-Baihaqi. Ini prakteknya Umar bin Khattab. Kalau istilah dalam hadis ini disebut dengan athar. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu beliau tengah malam keluar untuk kemudian berjalan-jalan dalam lorong-lorong pemukiman masyarakat. Untuk apa tujuannya? Yatafaqqad ahwalahum, untuk, ya, mendapatkan informasi tentang bagaimana keadaan sesungguhnya dari masyarakat dan rakyatnya. Mungkin kalau pergi siang hari dari jauh dah nampak itu Amirul Mukminin datang. Maka Umar datang tengah malam sehingga orang tidak ada yang tahu, dari rumah ke rumah, artinya di luarnya, untuk kemudian mendapati mungkin ada rumah yang anaknya menangis tidak ada makanan, mungkin ada rumah yang menangis karena dalam keadaan sakit, dan sebagainya dan sebagainya. Maka sampailah Umar di sebuah rumah. Lalu Umar dari luar mendengar seorang perempuan membacakan syair. Apa kata perempuan dalam syairnya? Tatawala hadzal lail waswadda janibuhu wa araqqani alla habiba ula'ibuhu falawla alladhi fawqa as-samawati 'arshuhu la zu'zi'a
min hadas sariri jawanibuhu. Kata perempuan itu, dah bahasa sastra ya, karena syair. Tatawala hadzal lail waswadda janibuhu. Alangkah lamanya malam ini, dan alangkah penuh dengan kegelapan malam ini. Sebab apa? Ya, sebab saya tidak punya suami yang ada di samping saya yang bisa saya bermain dengannya. Falaula alladhi fawqa as-samawati 'arshuhu. Kata wanita ini, kalaulah tidak ada zat yang arasnya di atas langit, artinya kalaulah bukan karena Allah, la zu'zi'a min hadha as-sariri jawanibuhu, sungguh ranjang ini akan bergoyang. Maknanya apa? Perempuan ini sudah lama tidak ada suami di rumah, sehingga dia merasa malam berjalan begitu panjang dan dia merasa begitu sepi. Sungguh kalau bukan dia takut kepada Allah, dia sudah bawa laki-laki lain untuk kemudian tidur bermain bersamanya di atas ranjang. Ini yang dimaksud dengan dia tadi, la zu'zi'a min hadas sarir jawanibuhu. Jadi dia walaupun sudah lama suaminya tidak ada, dan secara syahwatnya dia memang artinya sudah sangat butuh, tapi karena takut kepada Allah, dia tidak memanggil laki-laki lain ke rumahnya untuk tidur bersamanya. Ini syair dibaca oleh wanita ini, didengar oleh Umar dari luar rumah. Fa asbaha Umar radhiyallahu anhu fa ursila ilaiha. Lalu ketika besok paginya, Umar kirim utusan kepada perempuan ini. Faqala antil qailatu kadza wa kadza? Qalat na'am. Lalu kemudian ditanya kepada perempuan ini, kamulah tadi malam yang membacakan syair begini begini begini? Wanita ini mengatakan, qalat na'am, ya saya yang baca itu. Qala lima, kenapa kamu membaca syair yang merupakan ekspresi apa yang ada dalam hatimu? Qalat ajhasta zawji fi hadhihi al-bu'uth. Kata perempuan ini kepada Umar ketika ditanya, kenapa kamu membacakan syair seperti itu yang mengekspresikan perasaanmu? Wanita ini menjawab, karena engkau telah mengirimkan suamiku ke medan perang. Karena engkau telah mengirim suamiku ke medan perang dalam waktu yang lama, dikirim menjadi pasukan perang oleh Umar dalam waktu yang lama. Fasa'ala Umar Hafsata radhiyallahu anha. Lalu Umar bertanya kepada Hafsah, kam tasbirul mar'atu min zawjiha? Faqalat 6 ashhur. Umar bertanya kepada Hafsah, seorang istri berapa lama tahan tidak ada suami? Seorang istri berapa lama tahan tidak ada suami? Faqalat 6 ashhur. Hafsah menjawab, paling lama itu 6 bulan. Fakana Umar ba'da dhalika yuqfilu atau yurji'u bu'uthahu li 6 ashhur. Setelah kisah wanita ini dan bertanya kepada Hafsah berapa lama seorang istri sabar tidak ada suami,
di sampingnya? Hafsah menjawab 6 bulan paling lama. Maka atas kejadian ini, Umar setelah itu selalu menarik pasukannya dan mengganti yang lain setelah 6 bulan. Tidak ada yang lebih dari 6 bulan. Yang sebelum ini barangkali kalau kita lihat, ya mungkin sampai setahun dikirim untuk menaklukkan negeri mana, tidak ditarik ulang. Tapi setelah kejadian ini, Umar paling lama mengirim pasukan itu untuk 6 bulan. Setelah itu ditarik, kemudian dikirim lain. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, yang diambil sebagai pelajaran adalah pernyataan wanita ini tadi. Kalaulah tidak karena Allah, sungguh dia akan panggil laki-laki lain untuk tidur bersamanya di dalam rumah, karena sudah terlalu lama suaminya tadi pergi ke medan perang, sehingga dia tidak tahan lagi secara syahwat. Tapi dia tahan syahwatnya karena takut kepada Allah. Laula alladhi fawqa as-samawati 'arshuhu la zu'zi'a min hadha as-sariri jawanibuhu. Ini jamaah rahimakumullah kisah seorang wanita. Sekarang kita baca kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diangkat dalam kitab ini. Nabiullah Al-Karim alladhi ta'arrada fi baitil mulki lil fitnah wa qad tayassarat lahu kullu sabil li fi'liha kama dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Ini kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana beliau di rumah seorang raja Mesir. Itu ya telah terbuka baginya semua peluang dan kesempatan untuk kemudian berzina dengan isteri raja, seperti yang dicerita oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 23. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Surah Yusuf ayat 23 menceritakan bahawa isteri Raja Mesir yang Yusuf tinggal di rumahnya sebagai anak angkat itu menggoda Yusuf untuk berzina dengannya, bahkan mengunci semua pintu-pintu istana. Kemudian mengatakan, hai talak, mari diajak untuk berzina. Tapi Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah. Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Walam yantahi al-amru 'inda hadha al-had bal tastamiru al-mutaradah wa yazid al-talab hatta istabaqa al-bab hariban minha wa qata'at qamisahu min dubur. Wa 'indama jaa'a zawjuha Aziz Misr kadzabat 'ala Yusuf wa fawadathu 'ala 'adami dukhul as-sijan muqabil fi'lahu al-fahisha. Tidak cukup dengan dirayu, ditutup semua pintu-pintu. Lalu Yusuf kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah untuk berlakukan zina ini. Malahan Yusuf berusaha dengan sekuat tenaga, bukan saja berdoa, tapi kemudian Yusuf lari ke arah pintu untuk kemudian bisa melarikan diri. Ketika Yusuf melarikan diri ke arah pintu, maka wanita ini mengejar dari belakang, sehingga bajunya ditarik dari belakang sampai sobek baju Nabi Yusuf dari arah belakang. Sehingga waktu itu tiba-tiba masuklah Raja Mesir dan mendapati istrinya sedang tadi berduaan dengan Yusuf. Kemudian seperti yang tidak disebut di sini secara lengkap, tapi dalam surah Yusuf disebutkan secara lengkap. Kemudian
Isteri Raja Mesir mengatakan bahawa Yusuflah yang mau memperkosanya. Tapi Yusuf mengatakan, ya, coba lihat baju saya sobek di mana. Kalau saya yang memperkosa, harusnya baju saya sobek di depan. Tapi kalau saya kemudian yang dikejar, melarikan diri, maka baju sobeknya di belakang. Berarti Yusuf yang mau diperkosa, bukan dia yang mau memperkosa. Maka disebutkan di sini jamaah rahimakumullah, والناظر في هذه القصة يرى توفر جميع الدواعي التي تصل لنبي الله يوسف عليه السلام هذه الفاحشة. Orang yang merenungkan kisah Nabi Yusuf ini, maka dia akan mendapati bahawa seluruh, ya, seluruh faktor-faktor untuk melakukan zina terbuka di hadapan Yusuf. Faqad kana azban, wal azb laysa lahu masraf yasrif fihi syahwatahu. Pertama sekali kondisi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu pemuda yang masih jomblo. Ada disebutkan di sini, orang yang masih jomblo kan tidak ada tempat menyalurkan syahwat. Wa ghariban, dan Nabi Yusuf adalah orang asing di situ. Wal gharib la yastahi mimma yastahi minhu ibn al balad, wa la yakhsha al fadhiha li ghurbati. Orang asing itu tentu kalau melakukan zina tidak ada orang yang harus dia malu, karena dia enggak kenal orang di situ satu pun. Berbeda dengan orang yang penduduk di situ. Pertama dia jomblo, kedua orang asing. Kemudian wa kanatil mar'atu zata mansibin wa jamalin. Yang berikutnya adalah istri raja. Ini punya kedudukan yang tinggi. Tentu istri raja juga adalah orang yang sangat cantik. Wa kana khadimuha wa la 'alaihi al-amru wan nahyu. Yang berikutnya adalah Nabi Yusuf adalah merupakan tadi pembantunya, anak angkatnya, yang bisa dia perintah ABC. Walam yakun dukhuluhu ila al-baiti muriban bal yastati'u dukhulahu mata syaa. Dan Nabi Yusuf pun kalau masuk ke rumah wanita ini bukanlah artinya sesuatu yang aneh, karena dia memang tinggal di situ, bisa masuk kapan saja, kapan maunya dia. Ini jamaah rahimakumullah. Tapi Nabi Yusuf dengan begitu terbuka peluangnya, tetap tadi pertama berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari berbuat maksiat. Yang kedua berusaha dengan sewaktu tenaga untuk melarikan diri. Ini jamaah rahimakumullah. Fanzur kaifa qarama al-fitnah fa'aqabahu Allah ad-daraja al-'aliyah fastakhlasahu wastafahu wa ja'alahu minal muhsinin al-mukhlisin. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf melawan godaan fitnah syahwatnya. Maka atas usahanya ini Allah Subhanahu wa taala memberinya kedudukan yang tinggi, yaitu dengan menjadikannya sebagai nabi dan rasul, dan menjadikannya sebagai orang-orang yang muhsinin mukhlisin, orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas. فما الأسباب والمقاومات التي كان عند يوسف حتى صبر؟ Apa sebab-sebab yang membuat Nabi Yusuf bisa bersabar dan tahan daripada godaan syahwat ini? Ini yang mau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid.
Yang pertama adalah khaufuhu min Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rasa takutnya Nabi Yusuf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faktor pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, i'anatullah wa taufiquhu. Yang kedua adalah pertolongan Allah dan petunjuk Allah kepadanya. Yang ketiga, firaruhu min sababil ma'siyah. Yang ketiga, usahanya untuk melarikan diri dari perbuatan maksiat. Rabi'an, isti'anatahu bid-du'a. Yang keempat, Nabi Yusuf selain berusaha melarikan diri dari maksiat, juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, yang kelima, kaunuhu salihan taqiyan. Yang kelima adalah Nabi Yusuf adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa. Sadisan, ikhtiyaruhu al-adha ala fi'l al-fahisha. Nabi Yusuf lebih memilih penderitaan penjara daripada melakukan zina. Lebih memilih penderitaan masuk ke penjara daripada berlaku zina. Seperti disebut dalam surah Yusuf ayat 33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada apa yang diajak aku untuk melakukannya, yaitu tadi untuk berzina dan melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah, ya, kisah-kisah dari orang-orang yang sukses di dalam menghadapi fitnah nafsu syahwat. Dan begitulah kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang tersebut. Tadi di antara Jurayj yang ahli ibadah, Abu Bakar yang kemudian dapat julukan Al-Miski, dan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.